Untuk hari ini kuliner tradisional di masa kekinian ya. Dan untuk hari ini Smart Listeners, saya perkenalkan dulu tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa langsung aja. Di sini ada Ibu Raden Roro Hendar Pramuwati Martiwiningsi. Beliau merupakan owner dari Kedai Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak dan Mas Rizky di sini juga pada sehat semua ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, dan juga di sini bersama dengan Ibu Hendar. Di sini juga ada Ibu Raden Roro Rita Hendaryati Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Iya. Dan untuk hari ini Smart Listeners, kalau kita tadi ya pada awal saya sudah membuka tentang kita akan berbicara mengenai kuliner tradisional ya. Kalau berbicara mengenai kuliner tradisional, Smart Listeners, saya jadi ingat ya kalau beragam macam kuliner tradisional Indonesia itu ada rendang, kemudian ada sate ya. Kemudian kalau kuliner tradisional khas Makassar itu banyak juga ya. Sangat banyak sekali. Ini surganya Luar kuliner. biasa Makassar. Kalau jam-jam begini saya jadi lapar nih ya. Iya. Apalagi kalau mau di studi juga Selama di nih. sini jadinya gendut nih. Makassar itu sebenarnya Bener. Aduh, makanannya sini tuh enak-enak semuanya. Iya, bener. Luar biasa. Nggak afdol ya kalau ke Makassar itu nggak kulineran Makanya kita dulu gitu ya. Pengen niru. Baik, baik. Ibu, untuk hari ini kita berbicara nih mengenai kuliner tradisional ya. Nah, kalau Ibu Hendar sendiri dan juga Ibu Rita nih ya, kalau melihat saat ini ya kesukaan masyarakat terhadap kuliner tradisional itu seperti apa sih, Bu? Ibu Hendar mungkin bisa menjawab? Ya, luar biasa sekali. Nusantara kita, Indonesia tercinta nih, benar-benar kulinernya hebat, semuanya enak. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak gitu ya Sangat macam-macamnya. banyak, nggak bisa disebut, banyak banget. Oke. Semuanya enak-enak. Nah, kalau kita berbicara mengenai kuliner tradisional ya, ini awalnya nih dari Ibu Hendar ini gimana nih? Itu bisa apa ya, fokus ataupun bisa lebih memperhatikan ya tentang kuliner tradisional ini. Apa yang menjadi awal sih, Bu? Kenapa bisa suka dengan untuk berbisnis dengan berbagai macam kuliner tradisional? Ya, karena makanan tradisional kita itu dari ujung Sabang sampai Merauke luar biasa, sangat banyak sekali yang seperti tadi saya katakan. Jadi seperti itu, makanya saya ingin memetik salah satu makanan ciri khas yang ada di Makassar, yaitu saraba, gorengan. Oh gitu ya. Yang juga sangat gemarin sekali. Terutama saya juga senang sih. Senang, makanya bikin gitu Dan ya. segala macam kalangan masyarakat juga pasti senang, mereka suka. Ibu awalnya memang pernah kerja di kantoran atau gimana? Terus langsung banting setir untuk Ya enggak juga, Enggak saya juga ya. ibu rumah tangga biasa saja. Awalnya gimana nih, Bu, untuk memulai usaha kuliner tradisional ini? Ya, duduk-duduk kita sambil ngobrol-ngobrol sama adik saya, sama anak-anak semuanya. Aduh, lihat di Makassar tuh makanan tuh luar biasa. Mereka pada pedagang kaki lima begitu rame gitu kan. Kenapa tidak kita coba gitu, Mbak ya. Akhirnya pada waktu itu terbesitlah kita bertiga ini ngobrol akhirnya yuk kita coba-coba. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Apa-apa aja yang mau kita sajikan ya ntar kalau di saat kita jualan. Apalagi kemarin kan masa-masa pandemi itu lomba ya. Luar biasa, kita di rumah aja nggak bisa kemana-mana. Mau bergerak nggak bisa, mau keluar nggak bisa, mau cari makanan apa juga serba online gitu kan. Susah. Bisa tambahin, Mbak. Ya, silakan Ibu. Kalau saya ngelihat anak-anak sekarang kan Bisa kayaknya, lebih dekat dengan mic ya. Ya. Kalau saya ngelihat sekarang ya anak-anak itu kayaknya lebih ke arah ke barat-baratan. Iya, gitu apalagi kan. millennials gitu ya. Ke barat-baratan. Terus saya mikir gini, kok makanan tradisional kita ini kok kayaknya udah
agak ketinggalan gitu Yeah. kan, sudah tertutupin dengan keadaan zaman sekarang kan. Karena sedikit-sedikit kalau saya ngeliat anak-anak sekarang ini mesennya makanan yang dari luar, Yang fast food gitu ya. olah-olah kan. Terus saya mikir sama mbak saya, ya udahlah, nggak ada salahnya kita nyoba kan. Dan di tempat display ini Iya. kita itu mau mengadakan suatu gebrakan, Oh, gitu. ya, mengadakan suatu gebrakan yang artinya gini, kita mau mencari ikon yang beda dari yang lain. Oh, gitu. Ya, jadi misalkan seperti Saraba ini kan Mbak ya, kan biasanya umumnya yang saya lihat nih ya, Iya. orang pesan kan pakai plastik kan. Iya. Akhirnya begitu berembuk, kebetulan kami kan Bertiga. Ini awalnya gimana nih sampai bertiga gitu ya? Bertiga. Di sini ada Ibu Handar, kemudian ada Ibu Rita, kemudian satunya ada ponakan. ada ponakan lagi. Tapi kalau sampai dari namanya ini bukan asli Makassar gitu ya, Bu ya? Ya. Tapi kita sudah lama. Udah lama di Makassar sejak besar. umur 5 tahun. Oh, Makanya iya. jadi kalau orang nanya ibu orang mana, saya bilang Sulawesi. Kok ibu Sulawesi? Iya, saya sudah lama di Sulawesi. Iya, iya. Tadi juga sempat asal bukan dari Makassar gitu, tapi bisa atau memperkenalkan kuliner khas tradisional Makassar gitu ya. Nah, ini gimana nih belajarnya? Itulah kayak cintaan kita sama untuk belajar ya. Kalau namanya ada niat, pasti akan bisa kan Mbak ya. Yeah. Apalagi kan namanya kita udah hidup lama di Makassar, kenapa kita nggak bisa gitu loh. Artinya apa? Karena udah kita nyobain, Yeah. hidup pun di sini, minum airnya pun di sini. Kan? Jadi kenapa enggak gitu ya untuk memperkenalkan ya? Iya. Oke. nanya sama yang jual Saraba juga, ini pakainya apa sih gitu kan ya. Coba dong tolong resepnya. Mereka hanya bilang pakai jahe aja Bu gitu. Tapi kok di leher lain Oh, rasanya gitu ya. gitu kan ya. Ya sudah, coba dengan lidah yang ada. Ya udah akhirnya kita coba sendiri. Alhamdulillah bisa diterima oleh mereka yang berada di sini. Iya, Ibu Hendar ya. Iya. Jadi kalau pada saat nyobain saraba gitu kan, dari penjualnya sendiri kan itu kalau resepnya sendiri tuh memakai jahe gitu ya. Nah, kalau mereka yang sudah terbiasa meracik ataupun biasa masak gitu ya, nyobain aja itu udah tahu ya kalau ini bukan hanya jahe aja gitu kan. Itu bisa disebutkan Bu apa aja untuk saraba? Tapi kalau disebutin wajib nyoba, harus ke sana ya. Harus. Iya. Boleh. Berartinya Bawa banyak tuh Saraba ada. Nanti cobain ya. iya benar, harus dong ya. Boleh tanya resep terus nggak ke saya. Iya. Oke, terbentuk ya ada kedai 3. Nah, ini awalnya nih ya. Jadi ada Ibu Hendar, kemudian ada Ibu Rita dan satu ponakan gitu ya. Iya. Nah, ini gimana nih ceritanya? Bisa cerita dong di awal ini gimana nih? Kita berkolaborasi. Berkolaborasi ya. Duduk-duduk sambil di rumah itu Mbak minum teh sore. Iya, iya. Gini Mbak, kita itu awalnya bertiga gini kan, karena kebetulan keponakan saya memang ada kegiatan yang lain, cuman kegiatan yang lainnya itu kayaknya kurang menggigit gitu loh, kan? Ya kurang menggigit, menggigit gitu kan. harus ada giginya. Iya. Akhirnya ya udah berembuk, akhirnya tercetuslah, wah namanya apa ya? Wah udah deh, nggak usah pakai nama, udah bertiga aja gitu kan. Pakai deh pasal angka 3. Angka 3. Ya. Terus itu awalnya terbentuk seperti itu gitu ya. Ini untuk kedai 3 ini udah berapa lama sih Bu? Kita baru buka kemarin waktu tanggal 7 November. 7 November ya. Ya, Oke. karena ponakan saya tuh sama adik saya bilang, ayo deh Mbak, ayo kita coba Mbak, kita coba. Saya pikir, aduh umur udah kayak begini gitu kan ya. Udah kesampingin dulu namanya umur. Yang penting kita bisa bergerak, udah ayo kita coba. Oke. Jadi dari kedai 3 ini kan terbentuk dari 3 orang gitu ya. Tentu ada pembagian tugas di sini ya. Kalau mamanya 3 owner di sini. Nah, ini gimana nih untuk pembagian tugas ya? Kalau untuk masalah pembagian tugas, kita nggak ada bagi tugas, Mbak. Pokoknya siapa yang Serabutan. merasa memang harus memegang salah satu, belum ya udah beres. pegang gitu loh. Iya. Karena
artinya kita kerjanya keroyokan. Keroyokan. Iya, Heeh, kerjanya keroyokan, nggak ada pembagian tugas. Pokoknya mana yang sempat itu yang kami pegang. Oke. Nah, kita bicara kembali nih mengenai kuliner tradisional ya. Untuk kuliner tradisional di Makassar itu kan cukup banyak, Ibu. Nah, ini kenapa tadi ya sudah disebutkan ya kalau memperkenalkannya itu ada saraba ya untuk di display ini saya lihat ya. Wah. Ini ada saraba. Kemudian memang saraba aja yang dipilih atau ada beragam kuliner lainnya atau gimana, Bu? Ada pangsit, Ada bakmi ayam, ada gorengan, Iya. pisang goreng. sama pisang goreng. Pisang goreng ya. Oke. Jadi ini beragam ya untuk kulinernya ya. Ya ini di awal 7 November ya untuk Iya. bukanya ya, Bu ya. Iya, Oke, berartinya di awal bulan kemarin ya 2021 Ibu ya. betul. Oke. Tentunya nih ya, usaha yang baru dibuka ya, baru dimulai itu tentu banyak tantangannya ya, Bu ya. Iya. Kalau kesini berarti udah hampir sebulan gitu ya. Iya. Nah ini gimana, Bu? Bisa cerita-cerita nggak? Untuk awal ya, untuk usaha ya. Itu gimana? Tantangannya Ya. sih Mbak, kayaknya apa ya, hujan aja kok. Hujan? Iya. Heeh. Ya, tapi hujan juga Di tidak samping menjadi hujan itu halangan ada buat yang kita. membawa Iya. Justru masalah halangan enggak Nggak ada. gimana juga Mbak ya. Nggak ada Cuman, yang sekarang bagaimana memberi keyakinan kepada masyarakat supaya bisa datang ke kita, bisa menyobain apa yang kami sajikan, ya dalam keadaan sederhana, terus harga yang terjangkau. Oke. Gitu. Tapi makanannya insya Allah Ya, itu patut dicoba gitu ya. Ya. Oke, Bu, kalau kita berbicara nih ya, di sini ada saraba, kemudian ada pangsit, ada ubi juga ya, Bu ya. Ini kan tahu kalau goreng. banyak ya ternyata. Kalau di Makassar itu kan ada juga nih beberapa tempat yang juga hampir sama gitu ya dengan yang Ibu tawarkan. Nah, apa yang menjadi pembeda coba di kedai 3 ini? Kira-kira apa? Dari pangsitnya, dari sarabanya, ayo. pembedanya ini karena pertama ya Bisa lebih dekat lagi ke mic-nya ya. Pembedanya ini tahu isi. Ya, tahu isinya itu beda dari yang lain dari bentuk, isi dan harga. Oke. Ya. Terus di singkongnya empuk loh. Dan sambalnya maknyus. Wih. Ya, Hujan-hujan gini semuanya ya. kembali kepada selera. Mudah-mudahan bisa diterima. Ya, amin Ibu ya. oleh mereka semuanya. Ya. Wah, ini kalau berbicara sambal gitu ya, maknyus katanya Bu ya. Maknyus. Bahkan dari gorengan ini mereka minta ibu tolong dong ditumisin sambalnya, kita siapin. Ya, ada sambal tumis. Biasanya kan ada yang makan pisang goreng tuh pakai tumisan sambal. Iya. Gitu kan. Kita kasih. Ada. Kalau mereka mau kita kasihin. Oke, jadi untuk varian sambalnya itu juga ada gitu ya. Ada sambal mentah, ada yang ditumis juga ya. Yang katanya di sini tuh sambal-sambal yang ingus-ingus gitu. Nyebutnya aja kayak sambal ingus, bilangnya udah nggak selera ya. Iya, sambal singkong itu kan. Singkongnya Iya, itu kan yang diparut kental. ya. Iya. Iya. Betul. Saya tahu kan. Oke. Betul, Jadi Mbaknya penasaran. pasti juga pinter masak ya. Oh iya, Bu, harus, Bu, ya. Ntar kita berbagi ya Mbak Iya, ya. iya, benar-benar. Berbagi resep ya. Oke, yang pastinya nih Smart Listeners untuk sore hari ini dari kedai 3 yang Mirza hadirkan untuk Anda. Di sini ada ownernya, ada Ibu Hendar Pramuwati, kemudian ada juga Ibu Rita. Ya ini jadi ada tiga pemilik di sini ya untuk kedai 3 ya. Kita akan ngobrol lagi sebentar ya, Ibu. Kita break untuk sesaat dan Smart Listeners kami informasikan juga untuk perbincangan kita di sore hari ini kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali